Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi. Assalamualaikum. Apa kabar nih pemirsa Opini? Waduh, senang sekali ya di episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa ketemu lagi di siang hari di waktu yang pas untuk kita ngobrol ya, tentunya menjelang break siang seperti biasa. Aktivitas hampir seluruh warga yang ada di Indonesia, di dunia ini kalau menjelang siang-siang di jam 12, jam 1 siang adalah saatnya jam untuk makan siang ya. Nah, cocok sekali kita akan membahas mengenai makanan yang sangat enak sekali. Semua orang, saya rasa kalau untuk di Bengkulu ini semuanya mayoritas tahu makanan apa ini terbuat dari apa. Tapi ada juga yang tidak tahu gimana prosesnya, ada juga penyebutan namanya aslinya apa. Nah, ada yang daripada penasaran, langsung saja kita akan membahas, menghadirkan di studio Opini adalah pengusaha UMKM yang sudah luar biasa sekali memperkenalkan, memproduksi makanan khas yang menjadi juga tradisi di Bengkulu ini. Sudah hadir di studio Opini, ini pemirsa Opini, Ibu Seplita Harmeti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ini kalau saya panggilnya berarti Ibu Lita ya? Iya, Oke. Bu Lita benar sekali Mas Timbal. Ibu Lita, waduh, ini di tengah-tengah saya, di tengah-tengah kita nih pemirsa sudah ada nih. Ini adalah produknya, sudah kelihatan tentunya nih. Ini, ya, yang sudah kelihatan pasti sudah tahu apa ini. Ya, ini adalah ikan salai. Di mana Ibu Lita ini adalah salah satu pengusaha ikan salai yang ada di Bengkulu ini. Dengan hari ini kita akan membahas, tema kita adalah berkualitas dan juga berdaya saing. Gimana caranya untuk memproduksi ikan salai yang berkualitas dan juga berdaya saing di tengah gempuran makanan yang masuk dari berbagai negara yang hadir di Bengkulu ini. Mungkinkah itu tom yum misalnya, ataupun juga seafood-seafoodan, barbekyuan, terus juga steak dan lain-lain pokoknya. Nah, bagaimana cara dari Ibu Lita ini menghadapi persaingan di bisnis makanan ini ya. Kita akan ngobrol sama Ibu Lita. Ibu Lita, sudah semenjak kapan ini untuk menjadi pengusaha ikan salai? Ya, jadi ikan salai ini kita rintisnya di akhir 2017 dan fokusnya di 2018 ya. Oke. Wah, berarti cukup cepat ya, 2017 memulai, 2018 sudah memfokuskan karena di 2017 itu masih nyambil kerja. Akhirnya kita putuskan ya udah stop, kita benar-benar harus fokus dengan usaha di 2018. Oke. Nah, ini pemirsa mungkin juga orang ke 1000 sekian pengusaha yang saya temuin awalnya sebagai karyawan memutuskan untuk resign, itu menandakan bahwa bisnis itu menjanjikan. Betul banget ya. Nah, Ibu Lita, ini nama ikan salainya apa ini, Bu? Ikan salai ini ikan lele ya, lele asap atau ikan tapawan kalau kita orang Bengkulu menyebutnya. Nah, ini jenis varian yang ikan asapnya gitu, yang tapawan ikan lele. Tapawan ikan lele, berarti kalau nama rumah produksinya Tapawan. Nama rumah produksinya kita Rumah Salai Bengkulu. Rumah Salai Bengkulu. Mereknya itu Rusabe. Rusabe. Iya, Rusabe. Tapi nama itu Rumah Salai Bengkulu, tapi mereknya Rusabe gitu. Oke, singkatan dari Rumah Salai Bengkulu. Bener banget. Nah, kalau di atas ini kan mungkin juga pemirsa kelihatan atau juga yang pernah beli ada tulisannya Tapawan. Kalau Tapawan ini apa nih, Bu Lita? Tapawan ini itu nama ikan asap khas Bengkulu ya. Artinya kalau kita orang Bengkulu asli itu sebenarnya punya nama ikan asap tersendiri. Itu namanya ikan tapau. Oke, saya baru tahu nih pemirsa. Ikan tapau gitu. Oke, berarti kalau kita lihat di pasar nih ada yang menjual ikan salai, kita sebagai orang Bengkulu berarti nyebutnya itu ikan tapau. Ikan tapau mestinya, karena ikan tapau itu aslinya Bengkulu untuk penyebutan ikan asap atau daging asap atau ayam asap gitu. Kalau ikan ya ikan tapau. Atau misalnya ayam tapau atau daging tapau gitu kan. Tapawan artinya ya asap-asapan gitu. Oke, jadi seperti itu. Ini pengetahuan baru ya. Saya kurang lebih lahir dan juga tinggal di Bengkulu hampir 35 tahun ini baru tahu ternyata untuk penyebutan ikan salai asli Bengkulu itu adalah tapau. Ikan tapau. Oke, berarti besok-besok saya sama istri ngomong beli ikan tapau gitu. Beli ikan tapau harusnya gitu. Membiasakan gitu ya. Karena ya bahasa kan salah satu kekayaan kita kan yang salah satu harus kita lestarikan. Setuju. Makanya harus tampilkan di situ namanya ikan tapau.
meskipun secara khususnya Sumatera kan kenalnya ikan salai. Ikan salai. Tapi kenapa kita menghilangkan nama aslinya Bengkulu ya kan dengan setuju. namanya ikan tapau tadi, menurut saya ya itu keren gitu, makanya Identitasnya saya identitasnya gitu. Dan juga adalah suatu trik marketing juga mungkin bikin orang-orang dari luar penasaran. Ikan tapau apa itu? Apa itu? Benar, begitu lihat oh ini ikan salai. Iya. Oh penyebutannya di Bengkulu itu ikan tapau. Ikan tapau gitu. Oke, apapun itu jenisnya, entah itu daging, sapi, iya, ataupun ataupun ayam ayam adalah tapau sebenarnya, itu tapauan tadi. gitu, tapauan daging kah, tapauan ayam kah gitu. Oke, dan kita flashback ini lagi. Siap. Di 2017 Ibu Lita. Iya. Momen apa nih yang membuat Ibu Lita akhirnya memutuskan, waduh, ini saya mau bisnis nih di kuliner, membuat ikan tapau ini. Ikan tapau. Jadi bekerja sebenarnya kalau untuk wanita ya, istri, perempuan sebagai ibu harus bekerja di luar itu sebenarnya suatu tantangan yang ya luar biasa kalau menurut saya, karena kita kan harus meninggalkan baby ketika itu. Betul. Gitu kan. Sementara kita udah ada bisnis yang udah mulai dirintis gitu waktu itu kan. Makanya akhirnya kita putuskan untuk kita harus fokus nih, karena kita melihat nih ada prospek ke depan tuh bagus ya kalau misalnya kita kembangkan, karena ya di satu sisi kan suami memang dia bidang pendidikannya di perikanan, di pengolahan perikanan. Cocok sekali. Cocok. Dan kita melihat setelah dianalisa ya, ternyata Bengkulu punya potensi. Potensi karena kita punya potensi lautnya yang kaya, laut ikannya ya kan. Dan lagi orang Bengkulu itu penggemar gitu ikan tapau, mulai dari Bengkulu Selatan sampai ke Kaur, kota Bengkulu sampai ke Muko-Muko gitu. Benar. Semuanya menyukai ikan asap, ikan tapau kan. Makanya kita berpikir kayaknya ini udah saatnya kita untuk beralih gitu, melihat anak-anak yang sudah memang betul-betul membutuhkan kehadiran ibunya di rumah ya. Akhirnya ya udah kita putuskan, kita tinggalkan pekerjaan dan kita fokus dengan usaha Bismillah gitu. Oke. Berarti sebelumnya ini kan sampai memutuskan akhirnya ke ikan tapau ini, mungkin ada juga kepikiran, waduh ini kuliner apa nih? Sempat ada diskusi itu bersama suami? Atau memang mungkin juga hobi makan dari ikan tapau ini? Ya memang kalau sebenarnya kenapa sampai di ikan tapau ini, ya tadi karena memang pertama background ilmu ya, yang pertama, yang kedua memang ya kecintaan kita gitu terhadap ikan tapau. Salah satu hal yang paling melekat di memori saya itu adalah makanan terenak masakan emak saya itu adalah gulai ikan tapau. Salah satu. Jadi ketika bekerja dulu dari semasa masih gadis kan, kuliah di luar kota, bekerja di luar kota berpindah-pindah, itu selalu merindukan menu masakan ini. Makanya makanya saya berpikir ya kenapa enggak, sementara suami memang dia punya keahlian itu. Gitu. Jadi ya saya pikir ini bagus sekali untuk dikembangkan. Kejutan sebenarnya ketika saya posting pertama sekali menggunakan akun pribadi, memposting ikan tapau, ternyata orang Bengkulu yang ada di luar Bengkulu ya, entah itu di Jawa, di mana, bahkan di luar negeri, itu pada kerinduan yang sama gitu kan, ketika saya ya dulu jauh dari Bengkulu, jauh dari menu ini gitu. Jadi di situ jadi menyemangati, ternyata ini punya pasar, gitu, punya pasarnya. Betul sekali. Ingat memori pada saat masa-masa kecil. Betul sekali. Ini bikin rindu banget. Bikin rindu kampung halaman. Kampung halaman. Yang pertama adalah background dari suami juga di bidang kelautan. Terus juga untuk dari Ibu Lita sendiri suka nih makan ikan tapau karena dari orang tua dulu hobi masak ini. Jadi makanan favorit. Betul sekali. Berarti kombinasi yang pas ini. Dari untuk cita rasa kita nggak usah raguin lagi, Ibu Lita untuk ngurus rasanya, dan quality control terhadap ikannya dari sang suami. Betul. Wah, keren. Ya, udah paham banget gitu kan, sampai untuk alat asapnya pun kan mesinnya dia desain sendiri gitu. Buat sendiri. Makanya sekarang pun kita kalau misalnya ada masyarakat Bengkulu yang ingin belajar kan, ingin belajar bagaimana misalnya membuat, itu kita buka kesempatan untuk belajar juga di Rumah Salai Bengkulu. Kita buka pelatihannya, dan juga bisa kita siapkan juga alatnya. Jadi kita dampingi sampai mereka bisa istilahnya berproduksi sendiri. Sampai sekarang udah banyak juga saudara, terutama keluarga dulu dan rekanan juga dari Bengkulu Tengah. Insya Allah nanti di akhir Agustus juga akan ada kita pelatihan di Bengkulu Tengah kan, untuk
memberdayakan masyarakat bagaimana mereka bisa punya kemampuan atau skill untuk bikin ikan asap, siapa tahu bisa jadi lapangan pekerjaan. Benar kan. sekali. Wah, luar biasa sekali karena Iya. memang benar tadi Bu Lita bilang Bengkulu kita ini kaya sekali akan ikan. Kaya sekali akan Jadi ikan. banyak yang bisa dikreasikan dari bahan ikan ini. Betul sekali. Jadi kalau misalnya anak-anak kecanduan makan misalnya sosis yang kita nggak tahu bahannya apa Benar, ini misalnya kan. betul. Sementara kita punya ikan tapau yang kalau diolah itu rasanya lezat banget gitu. Oh, oke. Anak-anak saya aja ya pada suka gitu kan karena dibiasakan gitu mereka makan olahan ikan yang kita olah. Oke. Jadi ya menurut saya ya harus kita membiasakan dari keluarga dulu kalau menurut saya. Ternyata ya itu tadi anak-anak suka berarti memungkinkan anak-anak yang lain juga bakalan suka Benar, gitu. pasti Kalau dia akan cerita ke teman-temannya nih. Iya, artinya memang ikan tapau ini kalau diolah dengan olahan yang tepat itu akan dicintai, disukai oleh semua kalangan, anak-anak sampai orang dewasa, orang tua pun suka gitu. Wah, luar biasa Iya. sekali. Ini memang jam-jam sekarang itu kalau ngobrolin soal makanan. Makanan. Larinya tuh fokus kita udah kemana-mana. Ke perut betul. juga pasti Iya, keroncongan. betul. Ke otak mikir, waduh ikan tapau enak nih, di santan enak, santan enak. di sambal juga Sambal enak, dipindang enak. Dipindang pun juga Dipindang enak. enak. Oke, nah kalau favorit nih dari ownernya nih, ikan tapau ini enaknya di apa ini Bu Lita? Ya Kalau kalau saya favorit di rumah nih. favorit ya karena saya orang dusun, saya sukanya tuh di gulai campur tebu telur. Oke. Pakai terung, Heeh. ya kan kasih petai dikit, pakai Oke. cung, sedem lah tuh, lemak nian. Waduh, nasi hangat-hangat. Nasi hangat-hangat. Aduh. Lebih pas lagi sebenarnya kalau ini pakai nasi yang diibat daun ya, nasi yang dibungkus pakai daun Oke, pisang. betul. Keren. Oke, ini bisa nggak sih kita order nasi sekarang via online? Sebenarnya bisa kalau di rumah Sale Bengkulu ya, Oke. tapi dia jangan dadakan karena kan itu harus dimasak dulu gitu. Bisa. Waduh. Dan di awal ini kita masih flashback ini perjalanan karir dan juga dari bisnis Rusabe ini, Rumah Iya. Sale Bengkulu ini, dan ternyata sekarang juga bukan hanya fokus tentang ke pribadi juga, tapi Iya. juga memberikan kebaikan untuk orang banyak, membuka pelatihan, terus juga kalau yang pengen beli alat untuk pengasapan juga ada. Gitu. Di 2017-2018 produksi awal dulu sehari bisa berapa itu? Kalau Ibu Lita? dulu tuh ya kalau diceritain itu hanya kita produksi itu hanya di 5 kilo. Oke. 5 kilo kadang tuh malah di bawah itu. Tapi kita gimana caranya setiap hari harus buat gitu. Jadi 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo itu ya kita lakoni gitu. Oke. Kadang kita pernah nunggu dulu di order dulu oleh misalnya yang di mana gitu. Bikinin Mbak, oke siap baru kita bikinin. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah seharinya itu bisa 50 kilo kan. Waduh. Setiap hari kita produksinya dari Senin sampai Minggu. Ya nggak ada liburnya, cuman orangnya aja kita ganti shiftnya kan Oke, gitu. karena nonstop produksi terus. Oke. Ya kalau dulu ya dari 5 kilo Mas, dari 5 kilo bahkan di bawah itu malah Dulu dulu pun juga masih Bu Lita sendiri yang produksi ya? Dulu tuh hanya kita berdua sama suami dulu. Ya kalau sekarang karena udah 50 kiloan ya mau tak mau harus ada yang bantu. Benar. Ya senang juga kan bisa memberdayakan keluarga. Betul. Membuka lapangan pekerjaan juga. Iya, gitu. benar. Kalau di awal dulu nih Bu Lita, ikan apa nih yang pertama kali digunakan dari Bu Lita? Ikan pertama sekali digunakan tuh lele. Lele? Iya, apa lele. alasannya kenapa lele Bu Lita? Dulu itu kenapa lele karena yang pertama keluarga ada yang punya kolam lele. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua Nah, untuk yang kedua kita tahan dulu tahan dulu obrolannya. Kita akan lanjutkan Oke, siap, kembali karena menjadi yang kedua itu nggak enak. nggak enak ya. Kita akan buat pemirsa Opini penasaran. Siapakah yang Kira-kira kedua? yang kedua ini siapakah itu? Pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap Oke, setia di siap. Opini. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda.